kita baca ada sejarah tentang seorang yang melawan Mussolini dari Itali yang menjajah negeri Islam bernama Libya. Maka di sana ada seorang mursyid tariqah Sanusiyah namanya Omar Mokhtar. Tuan-tuan dah tengok film itu? Nah, bagi yang belum, tengoklah. Omar Mokhtar, Anthony Quinn. Omar Mokhtar melawan. Manakala Omar Mokhtar ditangkap oleh tentera Mussolini dari Itali, lalu kemudian ditanya, Omar Mokhtar, iya, kata Mussolini, aku terheran-heran menengok engkau. Kami pakai kereta besi, engkau naik kuda. Kami gunakan apa namanya? Pistol. Kami guna pistol besi, engkau guna pistol biasa saja. Apa yang membuat engkau melawan? Apa kata Mussolini? Aku heran, sebelum aku membunuh, menggantung engkau, aku ingin tahu engkau ni makhluk macam apa, wahai Omar Mokhtar. Omar Mokhtar menjawab, kata Omar Mokhtar, Tuhanku hanya menyuruh aku melawan. Apapun hasilnya aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasawuf melawan. Tasawuf yang sunni, yang benar-benar tasawuf adalah melawan. Ada seorang mursyid bernama Syekh Abdul Somad Al-Falembani, bukan yang ini. Abdul Somad Al-Falembani. Falembani itu biasanya orang ulama dari ujung nama itu kita dah tahu dia dari mana. Misalnya ada nama Syekh Daud Al-Fatani, itu berarti dari Patani, dari kerajaan Kesultanan Islam Fatani. Ada lagi nama ulama Syekh Yasin, Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki, sebab dia lahir di Makkah. Al-Fadani sebab dia berasal dari Padang, Fadan. Lalu kemudian berarti kalau dari tempat kita Al-Balaiti, Belait, ujung nama itu menunjukkan asal. Ujung nama itu menunjukkan asal. Jadi ada ulama namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Falemban dari satu kota di Pulau Sumatera, Falembang. Beliau murid langsung daripada Syekh Muhammad Abdul Karim Samman, Tariqah Sammaniyah. Dan dia manakala pulang ke Sumatera dari Makkah Al-Mukarramah, saat itu dia mendengar ada satu negeri sedang dijajah. Negeri itu bernama Kesultanan Melayu Kedah. Kedah sedang berperang dengan Siam. Maka dia pun menulis kitab, judul kitabnya Fadail Jihad. Padahal dia seorang sufi. Dia menulis kitab Fadail Jihad, keutamaan jihad. Lalu dia pun pergi berjihad dan mati sebagai seorang syahid. Mereka memandang melawan itu adalah iskariman au mut syahidan. Kalau hidup, hidupnya syahid. Kalau mati, matinya syahid. Kalau hidup, hidupnya mulia. Jadi kalau ada orang mengatakan ajaran Islam itu adalah ajaran kepasrahan, tidak mau melawan, hanya ridha saja, maka kita mesti tengok bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah manakala Abu Jahal, Abu Lahab datang menekan dia, Nabi Muhammad mengatakan kita ridha saja. Apa yang kau nak buat wahai Abu Lahab, buatlah, kami ridha saja. Oh, enggak. Umat Islam itu disuruh melihat amar ma'ruf nahi mungkar. Melihat kemungkaran tak boleh diam. Man ra'a minkum mungkaran, sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, robahlah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Kalau tak sanggup dengan lidah, fabiqalbi, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Jadi memahami takdir ini ada dua. Yang musayyar, tak ada daya, tiada upaya, kita serahkan pada Allah. Itulah makna firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Yang pertama sabar,
Sabar artinya tahan. Sabar, sad, ba, ra. Sabar itu nama tanaman. Tanaman yang tumbuh di gurun pasir, kulitnya berduri, airnya pahit. Macam mana tuh Ustaz? Kalau di kampung saya namanya kaktus. Itulah sabar. Berduri, dan kalau diperas di gurun pasir, orang haus, diambil itu, dia buang kulitnya, diambil, airnya pahit. Itulah mengapa orang yang bersabar itu, kalau ada yang mati, meninggal, susah, sakit, awak mesti bersabar. Sabar artinya berpahit-pahit, sebab dia memang pahit. Sabar ini levelnya ada 3. Sabar yang paling tinggi dan sabar yang paling rendah. Anak sakit, sabar. Usaha gagal, bisnis tak berhasil, sabar. Kehilangan, sabar. Itu disebut sabar yang paling bawah. Sabar di atas itu adalah sabar manakala menahan diri untuk tahan beribadah kepada Allah.